Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmanesa dengan NIM H1B12004, mahasiswi dari program studi ilmu politik, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi. Di sini saya akan mencoba menjawab serta menjelaskan sedikit soal yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama yaitu ada beberapa pemikiran yang sempat mengemuka di Indonesia, yaitu nasionalisme, sosialisme, islamisme, dan komunisme. Jadi dijelaskan poin-poin dari masing pemikiran ini terkait kesejahteraan masyarakat secara luas. Baik, saya akan mencoba menjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai dan mempertahankan, mengabdikan identitas, integrasi, dan kemakmuran serta kekuatan bangsa, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Karena nasionalisme merupakan suatu pengertian yang sangat luas, maka dalam konteks ini tentang nasionalisme dapat diartikan sebagai jiwa bangsa yang akan terus melekat selama bangsa yang masih ada. Adapun ciri-ciri nasionalisme antara lain yaitu cinta tanah air, bahasa, sejarah, budaya bersama, serta suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan bangsa, dan beberapa faktor yang mendukung terwujudnya paham nasionalisme yang kita ketahui adalah adanya ikatan rasa senasib dan sepenanggungan, dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama dan ingin melepaskan diri dari penjajahan. Nasionalisme menurut Friedrich Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics meliputi hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan suatu bangsa. Yang kedua itu adalah sosialisme. Jadi sosialisme ini adalah sebuah paham ideologi dan kepemilikan kolektif adalah cara hidup yang terbaik. Sosialisme ini tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang menjadi egois dan merusak harmoni dalam masyarakat. Sosialisme juga berharap untuk menghilangkan kemiskinan dan mengeksploitasi rakyat kecil melalui produksi yang mengatur negara. Sosialisme ini menuntut semua lapisan masyarakat, semua lapisan meningkat dan hak yang sama untuk menikmati kesejahteraan dan kekayaan serta kemakmuran. Sosialisme juga harus mewujudkan keadilan umum dan dalam ekonomi. Tugas negara adalah memastikan bahwa kesejahteraan semua orang menerima sebanyak mungkin faktor produksi, bukan berfokus pada kesejahteraan pribadi. Jadi sosialisme ini percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat. Jadi nilai utama sosialisme ini adalah kesejahteraan, kerjasama, dan kasih sayang. Jadi produksi dilakukan atas dasar penggunaan bahkan hanya untuk keuntungan. Persaingan digantikan oleh rencana. Setiap orang bekerja untuk komunitas, berkontribusi pada kebaikan bersama, dan karena itu mempertimbangkan orang lain. Dan sosialisme ini berbasis terkait dengan fitrah moral umat manusia, yang sifat manusia adalah harmoni dengan tatanan sosial. Sosialisme percaya bahwa sifat moral manusia itu baik. Sifatnya adalah ia mengasumsikan harmoni dalam tatanan sosial. Yang ketiga adalah Islamisme, adalah kesejahteraan tanpa diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan seseorang
sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungannya. Nah, kesejahteraan sosial demikian merupakan kondisi terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok seseorang sehingga orang tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan normal di tengah masyarakat. Perlu ditekankan bahwa dasarnya manusia senantiasa tidak akan puas dengan apa yang telah mereka miliki. Hal tersebut adalah wajar, bahkan hasrat untuk mendapatkan lebih dari yang telah dimiliki dinilai sebagai unsur penting dari perkembangan yang belum dimiliki. Manusia akan berusaha mengoptimalkan sumber daya yang telah ada untuk menghasilkan barang-barang dan jasa mereka hendaki. Inovasi ini adalah suatu konsep atau contoh dari upaya tersebut, meskipun dapat diartikan secara beragam. Kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bagian kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. Pembagian kesejahteraan sosial menjadi dua bidang sebagaimana yang dilakukan oleh Zastrow tampaknya cukup berfaedah. Kesejahteraan sosial demikian dapat dibatasi menjadi peran negara dalam memberikan layanan-layanan sosial kepada warga hingga berfungsinya sosial mereka serta integrasi masyarakat dapat dipertahankan secara optimal. Yang kedua, yang terakhir adalah komunisme. Jadi komunis ini adalah ideologi ekonomi dan politik yang menerapkan sistem tanpa kelas, di mana alat produksi dimiliki secara komunal yang diatur oleh negara. Dalam arti komunis, kepemilikan alat produksi secara pribadi tidak ada atau sangat dibatasi. Dengan kata lain, negara komunis ini adalah negara yang menjalankan sistem komunal atau kepemilikan bersama dalam kepemilikan alat produksi. Menurut Karl Marx, mengidamkan negara ini negara yang ideal adalah negara tanpa kelas dan bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh dunia. Pada tahap akhir dari tujuan komunis ini adalah keseimbangan sosial masyarakat tanpa ada perbedaan kelas dan kepemilikan properti secara pribadi. Jadi ide Karl Marx ini pula yang menginspirasi Lenin dan Stalin dalam perjuangan tanpa kelas di Rusia. Mereka juga menginisiasi revolusi Bolshevik yang menggulingkan penguasa kekaisaran Rusia atau Tsar. Dan juga Vladimir Ilyich Lenin dan Joseph Stalin kemudian mendirikan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet ini adalah negara yang pertama yang menerapkan ide-ide komunis dari Karl Marx. Ya, saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu kekhawatiran terjadinya pergeseran pemikiran politik Islam ke arah sekulerisme terasa sejak Orde Baru, kemudian bergeser ke arah fundamentalis pasca Orde Baru, dan dewasa ini telah kecenderungan ke arah radikalisme. Dalam kaitan dengan isu-isu tersebut, jelaskan secara ringkas hubungan pemikiran politik Islam dengan modernisasi. Jadi saya di sini juga akan menjawab, yaitu adalah modernisasi politik di Indonesia dalam tingkatan tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun, di negara yang berideologi Pancasila, proses itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan yang bersinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Modernisasi politik yang berdemokratis berimplikasi kepada munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai politik Islam. Di sisi lain, ekspresi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan perselisihan dan konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks inilah, agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor integratif yang mendukung eksklusivisme dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 3, yaitu jelaskan apa saja pemikiran politik yang bertentangan dengan nasionalisme ala Soekarno dan siapa saja tokoh-tokohnya.
Jadi, Soekarno pernah menulis rangkaian artikel yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam majalah Indonesia Muda. Kemudian ia menyampaikan gagasan yang mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalis sebab parlemen dikuasai oleh kaum borjuis, sehingga menurutnya sistem ini tidak bisa memakmurkan rakyat. Selain itu, Soekarno juga menganggap bahwa demokrasi parlementer dapat membahayakan pemerintahan. Akan tetapi, bagi Hatta, demokrasi terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat pada sosok presiden, dan itulah yang memang terjadi. Dan menurut Syafii Marif dalam Demokrasi dan Nasionalisme menyebutkan bahwa Hatta mundur dari kursi wakil presiden karena Soekarno semakin otoriter, dan Dwi Tunggal pun akhirnya berpisah, dan dua sosok proklamator berpisah jalan dan Hatta menepi dan Soekarno semakin kokoh di puncak kekuasaan. Di sini saya akan coba menjelaskan soal nomor 4, yaitu jelaskan perkembangan pemikiran politik di Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga sekarang. Jadi, pada masa prakolonial Indonesia, bersumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan sebagai entitas politik sejak awal sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik yang di sekitar perorangan, di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai keterampilan tertentu dan karisma, dan juga menyatakan diri sebagai seseorang yang mirip dengan Tuhan dan mempunyai kekuatan supranatural, serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti pada raja. Selanjutnya adalah politik kolonial Hindia Belanda. Jadi, kebijakan politik pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan pada awal abad ke-20 mengalami perubahan. Jadi, pada abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Berkuasanya kaum liberal di parlemen Belanda turut menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan. Kaum liberal yang mengusung kebebasan dan persamaan derajat menginginkan agar negeri jajahan diberikan kesejahteraan. Berubahnya kebijakan pemerintah Belanda terhadap kepada Hindia Belanda tidak terlepas dari peran para tokoh antara lain Padang Venter dan P. Broshoff dan Van Liebrum Citroen. Para tokoh tersebut menciptakan pemikiran baru terhadap negeri jajahan Hindia Belanda yang dikenal dengan politik etis. Dan perubahan arah politik di negeri Belanda mulai berubah setelah pemilihan umum tahun 1901, di mana partai liberal yang menguasai politik selama 50 tahun telah keluar dari arena politik dan sibuk dengan kitab tuntutan dan agama, telah membuat kelompok kanan dan kelompok agama berkoalisi. Kedua kelompok tersebut menetapkan untuk kembalinya kepada prinsip-prinsip Kristen dan dalam pemerintahan. Pidato tahunan kerajaan pada bulan September tahun 1901 telah menunjukkan semangat Kristen kepada Ratu, berkata tentang suatu kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda berdasarkan pidato Ratu yang telah diberlakukan di Hindia Belanda. Selanjutnya, pada masa Orde Lama. Jadi, Soekarno, presiden pertama di Indonesia, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi, setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma di masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata, politisi generasi muda yang tidak mempunyai pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing negara, dan keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan tahun 1960-an.
Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu Soeharto Presiden kedua Republik Indonesia berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960-an. Di tengah pergolakan yang ada, pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari 30 tahun dan pemerintahan itu ditandai dengan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan, tetapi juga penindasan dan korupsi. Namun ketika ekonomi domestik dasar legitimasi kekuatannya runtuh pada tahun 1990-an, Soeharto cepat kehilangan kendali kekuasaan. Selanjutnya, reformasi. Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan yang memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal dengan periode reformasi. Tak hanya ditandai dengan perubahan struktural seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden, tetapi juga ditandai dengan kesinambungan, misalnya korupsi, kemiskinan, dan pengelompokan modal di kalangan atas. Baik, soal yang selanjutnya yaitu adalah pergerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru mengubah tradisi politik Indonesia bergeser menjadi demokrasi politik yang institusional. Apakah pergeseran tradisi politik tersebut akan berdampak luas baik atau kita tetap kembali menggunakan tradisi politik zaman Orde Baru atau Orde Lama? Jelaskan pendapat Anda. Baik, saya akan mencoba jelaskan. Jadi menurut saya pada masa reformasi, sistem demokrasi yang terwujud ditandai dengan banyaknya kebebasan seperti kebebasan berserikat, dengan mudahnya mendirikan partai dan organisasi kemasyarakatan atau ormas, dan mengeluarkan pendapat melalui media cetak dan elektronik, yang dimana menerbitkan media-media cetak tanpa izin lagi dari pemerintah yang dahulu dikenal dengan surat izin terbit, dan banyak lagi kebebasan yang dirasakan oleh masyarakat sepanjang pemilihan presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia melalui tahun 2004, dilaksanakannya secara langsung oleh rakyat, tidak lagi melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR. Begitupun dengan tahun berikutnya pada 2005, pemilihan anggota kepala daerah seperti gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilaksanakan secara bebas oleh rakyat. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Adapun kata atau kalimat dalam pengucapan dan penjelasan mengenai jawaban saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.